Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali melanjutkan membaca hadis-hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Umdatul Ahkam. Pada kesempatan kali ini kita akan membaca dua hadis sekaligus karena pembahasannya sangat berkaitan erat. Yang pertama adalah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu qala. Ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza ataitumul ghaid, apabila kalian mendatangi tempat buang hajat, fala tastaqbilul qiblah bi ghaitin wala baulin, maka janganlah menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil. Kenapa? Karena diantara hikmahnya adalah untuk mengagungkan arah kiblat. Wala tastadbiruha, jangan pula membelakanginya. Jadi menghadapnya tidak boleh, membelakangi juga tidak boleh. Berarti kalau buang hajat, hadap ke barat tidak boleh, menghadap ke timur juga tidak boleh. Walakin syarriku aw gharribu, kata Nabi SAW, akan tetapi menghadaplah ke timur atau menghadaplah ke barat. Ini berlaku untuk penduduk mana? Madinah. Jadi kalau penduduk Madinah, kata Nabi, biar tidak menghadap kiblat, itu menghadapnya ke timur atau ke barat. Kenapa? Karena kiblat mereka adalah janub, arah selatan. Jadi biar tidak menghadap kiblat adalah menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Kalau menghadap ke selatan, berarti mereka penduduk Madinah menghadap kiblat. Kalau mereka menghadap ke utara, berarti mereka membelakangi kiblat. Jadi, perkataan Nabi akan tetapi menghadap ke timurlah atau menghadaplah ke barat, ini khusus untuk penduduk mana? Madinah. Adapun kita, maka menghadaplah ke selatan atau menghadaplah ke utara. Ini hadis yang pertama. Tambahan dari Abu Ayyub, faqadimna Syam, kemudian kami mendatangi Syam. Syam itu kalau sekarang Yordania, Lebanon, Palestina sama Suriah. Yordania, Lebanon, Palestina sama Suriah di zaman sekarang. Fawajadna marahid qad buniyat nahwal Ka'bah, dan ternyata kami dapati WC telah dibangun menghadap kiblat. Jadi ketika Abu Ayyub datang ke Syam, ternyata WC tempat buang hajat itu menghadapnya kemana? Ke kiblat. Fanan harifu anha, maka yang dilakukan oleh Abu Ayyub adalah menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri artinya ketika buang hajat bagaimana agar tidak menghadap kiblat. Walaupun WC-nya diarahkan ke kiblat, tapi Abu Ayyub menyesuaikan diri agar ketika buang hajat tidak menghadap kiblat. Wa nastaghfirullah, dan kami beristighfar kepada Allah. Kata para ulama, artinya adalah dia beristighfar dengan apanya? Hatinya, bukan dengan lisannya. Ini hadis yang pertama, yang intinya adalah melarang seseorang untuk buang hajat menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di tempat terbuka maupun di tempat yang tertutup. Karena kata Abu Ayyub, ketika mereka mendatangi Syam dan mendapati
kamar mandi atau WC dibangun menghadap kiblat, maka mereka menyesuaikan diri agar ketika buang hajat tidak menghadap kiblat. Ini yang pertama. Yang kedua adalah hadis dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Dari Abdullah ibn Umar ibn Khattab, qala, ia berkata, raqitu yauman ala baiti Hafsah. Suatu hari saya naik ke rumahnya Hafsah. Hafsah siapa jamaah? Istri Nabi plus kakaknya Abdullah bin Umar. Jadi kakaknya yang meriwayatkan hadis ini. Karena mereka berdua sama-sama anaknya Umar. Hanya saja Hafsah lebih tua. Makanya kita katakan apa tadi? Kakaknya. Raqitu yauman ala baiti Hafsah. Suatu hari kata Abdullah bin Umar, saya naik ke rumahnya Hafsah. Mungkin yang bertanya, ngapain Abdullah bin Umar naik ke rumahnya Hafsah? Apalagi Hafsah istrinya Nabi. Disebutkan dalam riwayat lain jamaah, innama raqitu li hajah. Saya naik ke rumahnya Hafsah itu karena ada hajat, karena ada kebutuhan. Bukan sekedar pengen naik ke atas tanpa kebutuhan, tidak. Namun dia naik untuk menyelesaikan sebuah hajat. Di sini disebutkan baiti Hafsah, rumahnya Hafsah. Disebutkan dalam riwayat lain jamaah, baitina, rumah kita. Kata para ulama, maksudnya adalah itu rumah ketika Abdullah bin Umar naik ke atas, itu masih rumahnya Hafsah. Namun ketika Hafsah sudah meninggal dunia dan Hafsah tidak punya keturunan jamaah, sehingga Abdullah bin Umar lah yang mewarisi rumah tersebut. Sehingga di sini dikatakan rumah kami. Hanya saja ketika kejadian itu masih punya rumahnya siapa? Hafsah. Fara'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu. Kata Abdullah bin Umar, dan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat mustaqbilas Syam mustadbiral Ka'bah. Dan saya melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam buang hajat menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah. Jadi kalau di hadis yang kedua ini jamaah, kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW ketika buang hajat di tempat yang tertutup, yaitu di rumah siapa tadi? Di rumahnya Hafsah. Nabi kita SAW buang hajatnya menghadap ke Syam dan membelakangi Ka'bah atau membelakangi kiblat. Kata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, ka'annahu innama ra'ahu min jihati dhahri. Jadi seakan-akan Abdullah bin Umar ini dia melihatnya bukan dari arah depannya Rasulullah, tapi melihat dari arah mananya? Belakang Rasulullah SAW. Jadi kalau kita melihat jamaah, dua hadis ini saling bertentangan. Kalau hadis pertama, larangan untuk menghadap kiblat atau membelakanginya, baik di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Tapi kalau hadis yang kedua, prakteknya Nabi SAW ketika buang hajat di tempat yang tertutup, beliau menghadap ke Syam dan membelakangi kiblat atau Ka'bah. Maka bagaimana cara mengkompromikan dua hadis ini? Inilah yang kita akan bahas pada kesempatan kali ini. Namun seperti biasa, sebelum kita mengkompromikan hadis ini, saya akan sedikit menyampaikan biografi dua perawi hadis ini. Yang pertama adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Siapa Abu Ayyub Al-Ansari? Nama beliau adalah Khalid ibn Zaid. Jadi kunyahnya Abu Ayyub, namanya adalah Khalid bin Zaid Al-Ansari. Kalau dikatakan Al-Ansari berarti beliau sahabat Ansar. Syahidal Aqabah ma'as sab'in. Beliau adalah sahabat Nabi yang ikut Baiat Aqabah. Baiat Aqabah itu dua kali jamaah. Ada yang pertama, ada yang kedua. Dan yang pertama sama yang kedua ini beda jamaah. Kalau yang pertama itu jumlahnya lebih sedikit. Plus isi baiatnya adalah tentang kewajiban pribadi. Tapi kalau baiat kedua ini sampai 73. Dan di antara 73 ini adalah Abu Ayyub Al-Ansari. Isi baiatnya adalah di antaranya siap untuk menerima Nabi dan para sahabatnya, menyambut Nabi dan para sahabatnya untuk hijrah ke Madinah. Karena Baitul Aqabah itu sebelum hijrahnya Nabi. Jadi para sahabat dari kalangan Ansar sekitar 73 datang ke Mekah. Mereka berbaiat sama Nabi di Aqabah.
Di antara isinya adalah mereka berbaiat, mereka siap untuk apa? Menyambut Nabi. Mereka siap untuk membela Nabi. Maka sebagian sahabat jamaah mereka lebih senang untuk ikut Baiatul Aqabah daripada ikut perang Badar. Kenapa? Karena kata Ibnu Hajar, adanya Baiatul Aqabah lah yang menjadi sebab adanya perang Badar. Jadi kalau tidak ada Baiatul Aqabah, tidak ada perang Badar. Karena tanpa adanya Baiatul Aqabah tidak ada hijrah ke Madinah. Jadi Baiatul Aqabah ini adalah suatu kejadian yang sangat mulia di hati para sahabat Nabi SAW, terutama sahabat Nabi dari kalangan Ansor. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah jamaah, beliau singgah di rumahnya Abu Ayyub. Karena kan ketika Nabi ke Madinah, banyak para sahabat yang pengen Rasulullah singgah di rumah saya. Ternyata Rasulullah SAW lebih memilih rumahnya siapa? Abu Ayyub Al-Ansari. Dan rumahnya Abu Ayyub ini jamaah 2 lantai, lantai atas sama lantai bawah. Kata Rasulullah, wahai Abu Ayyub, kau yang di atas, saya yang di bawah, karena saya banyak tamu. Akhirnya Abu Ayyub sama keluarganya di atas. Ternyata ketika di atas jamaah, suatu hari bawa makanan yang ada kuahnya jatuh. Karena mungkin tingkatnya masih pakai kayu jamaah ya. Jadi langsung karena jatuh, takut air jatuh ke bawah, akhirnya dia dan istrinya segera membersihkan tumpahannya tadi. Setelah itu Abu Ayyub mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, Rasulullah, sekarang engkau di atas saja, karena saya takut kalau seandainya apa yang saya lakukan itu menyakiti dirimu ya Rasulullah. Akhirnya Rasulullah SAW pun naik ke atas. Dan di antara kelebihan Abu Ayyub Al-Ansari jamaah, dia adalah orang yang sangat cinta jihad. Jadi beliau tuh sering sekali, atau baik di zaman Nabi atau setelah Nabi, itu sering sekali melakukan jihad. Emang cita-citanya adalah mati syahid, dan Allah Ta'ala kabulkan beliau mati syahid ketika di Gaza. Ini sedikit tentang Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu. Adapun yang kedua, yaitu Abdullah ibn Umar ibn Khattab. Kita tahu bahwasanya Abdullah ibn Umar ibn Khattab adalah anaknya Umar bin Khattab. Beliau hijrah bersama Umar, bersama bapaknya dari Mekah ke Madinah jamaah di saat umur beliau 10 tahun. Jadi saat 10 tahun itu sudah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ketika perang Badar, pengen ikut perang, tidak boleh sama Nabi karena belum balik. Mau ikut perang Uhud tidak boleh. Kapan diizinkan? Diizinkan ketika perang Khandaq. Dan beliau termasuk sahabat Nabi SAW yang banyak meriwayatkan hadis. Ada 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis: Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Anas bin Malik, Abdullah bin Abbas, Aisyah, Jabir bin Abdullah, sama Abu Sa'id Al-Khudri. Jadi di antara 7 ini siapa? Abdullah bin Umar. Hadis beliau sekitar 2630 hadis. Dan kisah Abdullah bin Umar jamaah sangatlah panjang. Sekarang kita masuki pembahasan yang kedua, yaitu bagaimana cara mengkompromikan antara hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari dan hadisnya Abdullah bin Umar. Saya ulangi jamaah, hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari intinya apa? Intinya apa? Melarang menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Kalau hadisnya Ibnu Umar, kalau hadisnya Ibnu Umar intinya adalah prakteknya Nabi ketika buang hajat di tempat yang tertutup membelakangi kiblat. Jadi seakan-akan hadisnya Ibnu Umar mengatakan yang dilarang adalah di tempat apa? Terbuka. Lalu bagaimana cara mengkompromikannya? Para ulama mereka kita dapati banyak sekali pendapat di antara mereka. Yang pertama ada yang mengatakan lebih mengedepankan perkataan Nabi. Berarti hadisnya siapa? Abu Ayyub. Jadi dilarang untuk menghadap atau membelakangi kiblat baik di tempat terbuka maupun tempat tertutup. Karena perkataan Nabi, jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat lebih dikuatkan daripada perbuatan Nabi. Karena perbuatan Nabi itu ada kemungkinan itu khusus untuk
Nabi. Jadi prakteknya Nabi tadi membelakangi kiblat itu bisa jadi khusus untuk Nabi. Sehingga mereka mengatakan yang lebih kuat adalah hadisnya Abu Ayyub. Ada pula yang berpendapat jamaah bahwasannya yang tidak boleh adalah menghadap. Kalau membelakangi boleh. Kenapa? Karena tadi kata Abdullah bin Umar, dia melihat Nabi buang hajatnya menghadap ke Syam, membelakangi Ka'bah atau kiblat. Berarti yang tidak boleh apa? Menghadap. Kalau membelakangi boleh. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga jamaah mengatakan hadisnya Ibnu Umar ini menghapus hadisnya Abu Ayyub. Artinya hadisnya Ibnu Umar ini datang lebih terakhir. Atau hadisnya Abu Ayyub dulu, baru setelah itu hadisnya apa? Ibnu Umar. Yang datang terakhir menghapus hadis yang datang duluan. Sehingga pendapat yang ketiga menguatkan hadisnya Ibnu Umar. Artinya nggak boleh tuh hanya di tempat yang terbuka. Ini 3 pendapat. Wallahu alam. Pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang terakhir. Dan ini pendapatnya jumhur. Apa arti jumhur? Kebanyakan para ulama. Ini adalah pendapatnya jumhur ulama. Ini pendapatnya Madzhab Hambali, Madzhab Maliki, Madzhab Syafi'i, dan dipilih oleh Al-Imam Al-Bukhari, dipilih pula oleh Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala. Lalu bagaimana? Apa pendapat mereka? Pendapat mereka yang dilarang adalah ketika di tempat terbuka. Jadi mereka menggabungkan antara banyaknya hadis dalam masalah ini jamaah. Kemudian mereka menyimpulkan bahwasannya larangan ini khusus untuk tempat apa? Terbuka. Adapun tempat yang tertutup seperti kamar mandi dan seterusnya, maka boleh menghadap atau membelakangi kiblat. Kita akan kalau kita sebutkan hadisnya, banyak sekali jamaah yang dibawakan oleh pendapat jumhur ini jamaah. Namun intinya adalah mereka berpendapat bahwasannya larangan menghadap atau membelakangi kiblat ini berlaku jikalau di tempat apa? Terbuka. Adapun di tempat tertutup maka dibolehkan. Hanya saja jamaah, walaupun kita katakan bahwasannya yang lebih kuat adalah pendapat jumhur yang membolehkan buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat ketika di tempat yang tertutup, namun kita tetap berusaha untuk hati-hati. Walaupun di tempat yang apa? Tertutup, walaupun di tempat yang tertutup, kita tetap berusaha untuk menghindari buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Itu hanya sekedar untuk apa? Hati-hati. Jadi intinya jamaah, cara mengkompromikan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari dan hadisnya Abdullah bin Umar adalah larangan menghadap kiblat atau membelakangi kiblat ketika buang hajat. Ini berlaku ketika buang hajat di tempat yang apa? Terbuka. Adapun di tempat yang tertutup maka dibolehkan karena ada hail, ada penghalang. Walaupun untuk hati-hati, tetap kita berusaha menghindari buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat walaupun di tempat yang tertutup. Wallahu taala alam bisawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.